Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Rezania, NIM 10900111905 dari jurusan Ilmu Falak kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi merupakan tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah cukup dalam rentang waktu yang lama, yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1280 Masehi. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh runtuhnya dinasti Bani Umayyah dan pemikiran bahwa siapa yang lebih berhak memimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya wafat. Runtuhnya dinasti Bani Umayyah disebabkan oleh usaha kaum Alawiyun atau Bani Hashim sebagai keturunan yang nasabnya lebih dekat dengan Rasulullah SAW mengklaim bahwa mereka lebih berhak memimpin pada masa itu daripada dinasti Bani Umayyah. Strategi yang diambil oleh keluarga Abbas atau Bani Hashim untuk meruntuhkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah dengan mempropagandai orang-orang Abbasiyah dengan alasan bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak memimpin umat Islam daripada orang-orang Bani Umayyah. Peristiwa ini dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Akibat dari propaganda ini, dinasti Bani Umayyah mengalami kekalahan. Khalifah terakhir Bani Umayyah yaitu Marwan II tewas dalam pertempuran di Busir di wilayah Al-Fayyum pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kekalahan ini menjadi tanda berakhirnya dinasti Umayyah dan menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri selama 5 abad atau sekitar 505 tahun dan diperintah oleh 37 orang khalifah. Dan di antara 37 orang khalifah itu ada 4 orang khalifah yang sangat terkenal akan kebijakannya pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang memerintah dari tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur terkenal sangat cerdas dan tegas. Beliau pernah menetapkan 7 kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman bagi khalifah setelahnya untuk mengembangkan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Beliau pernah menaklukkan kerajaan besar di Selat Bosporus yang dikuasai oleh Ratu Airin. Saat itu sang ratu kalah dari peperangan hingga menjual beberapa gerejanya untuk membayar upeti kepada Khalifah Abu Ja'far. Yang kedua, Khalifah Harun al-Rashid yang memerintah dari tahun 170 Hijriah hingga 193 Hijriah. Beliau lahir di kota kecil bernama Rai yang lahir pada tahun 145 Hijriah atau sekitar 767 Masehi. Ibunya adalah seorang hamba dan ayahnya adalah Al-Mahdi yang merupakan khalifah ketiga Bani Abbasiyah yang memerintah selama 10 tahun. Beliau paling dihormati, alim, dan sangat dimuliakan sepanjang usianya menjadi khalifah. Masa pemerintahannya merupakan masa puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, Baitul Mal digunakan untuk menanggung narapidana dengan memberikan makanan kepada orang-orang dengan cukup dan pakaian pada musim panas dan musim dingin. Selain Baitul Mal, Khalifah Harun al-Rashid juga membangun sebuah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah suatu institusi kebudayaan dan suatu pikiran cemerlang pada zaman itu. Yang ketiga, Khalifah Al-Makmum yang memerintah pada tahun 198 Hijriah hingga 208 Hijriah.
Sifat-sifat yang paling menonjol dalam diri Khalifah Al-Makmum adalah beliau terkenal sangat pemaaf. Beliau pernah memaafkan pemberontak Fadli bin Ar-Rabi'ah yang telah menghasut para komplotan penjahat untuk menentang dirinya. Beliau juga pernah memaafkan Ibrahim Al-Mahdi yang telah mengangkat dirinya sebagai khalifah di Baghdad ketika Khalifah Al-Makmum sedang berada di luar kota Baghdad. Beliau juga termasuk khalifah yang memerintah pada masa kejayaan. Yang keempat, Khalifah Al-Muqtasim yang memerintah dari tahun 218 Hijriah hingga 227 Hijriah. Nama aslinya adalah Abu Ishaq Muhammad Al-Muqtasim. Sebelum diangkat menjadi khalifah, beliau pernah dijadikan sebagai tangan kanan Khalifah Al-Makmum untuk menyelesaikan dan memimpin perang. Karena sikap berani dan tegasnya itulah, beliau diangkat sebagai putra mahkota oleh Khalifah Al-Makmum sekaligus kakaknya sendiri. Setelah Khalifah Al-Makmum wafat, beliau diangkat menjadi khalifah. Beliau juga terkenal akan pecinta ilmu dan pengembang ilmu pengetahuan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga itu masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kekhalifahan yang paling terbesar umat Islam. Kekhalifahan ini berpusat di kota Baghdad. Selama 524 tahun ia menguasai dunia. Dan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, ia terpecah akibat adanya garis perpecahan antara penduduk muslim dan penduduk non-muslim, antara kaum muslimin dan kaum muslimin baru, antara kaum muslimin dan kaum zimmi, sehingga terdapat garis-garis perpecahan yang separatis yang membuat kaum ingin memisahkan diri dari kekhalifahan. Masa kekhalifahan Abbasiyah, Islam dapat dikatakan memasuki masa keemasan intelektualnya. Hal ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban pada saat itu. Ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan sederetan ilmuwan-ilmuwan Islam lainnya berhasil membuat karya yang dapat dijadikan referensi di peradaban dunia. Gemilangan tersebut tidak lahir begitu saja. Penyebabnya karena kecintaan pemimpin dinasti Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan sehingga ia mendukung atas gagasan yang muncul dari tokoh-tokoh ilmuwan Islam dan membangun infrastruktur untuk mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kekhalifahan Abbasiyah berhasil membangun kota Baghdad menjadi pusat peradaban dunia seperti pusat-pusat telaah dan referensi ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Baitul Hikmah yang didirikan pada masa kekhalifahan Al-Makmun. Kekhalifahan Harun Ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah berhasil membangun industri kertas sebagai bukti bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu sangatlah berkembang. Kemajuan yang diraih kekhalifahan dinasti Abbasiyah juga disebabkan karena gerakan penerjemahan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah pada masa itu. Gerakan tersebut berlangsung selama 3 fase. Fase pertama terjadi pada masa Khalifah Al-Mansur sampai Harun Ar-Rasyid yang menerjemahkan karya-karyanya astronomi dan mantik. Fase kedua itu pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang karyanya adalah filsafat dan kedokteran. Fase ketiga itu terjadi setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya industri kertas. Selain itu, kehebatan dinasti Abbasiyah dalam mengantarkan Islam pada masa keemasannya juga disebabkan karena faktor asimilasi yang terjadi di kalangan bangsa Arab dan bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Raihan Fadila, mahasiswa jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Abbasiyah. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemunduran dinasti Abbasiyah itu? Jadi ada dua faktor, faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern itu begitu banyak faktor intern yang terjadi yang menyebabkan kemundurannya dinasti Abbasiyah. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 poin besar, yaitu pertama, karena penguasa pada saat itu cenderung ingin hidup mewah. Nah, karena perkembangan dan kebudayaan Islam yang berkembang begitu pesat, maka penguasa itu ingin hidup mewah, bahkan ingin mengalahkan para penguasa terdahulu mereka. Nah, terus faktor intern kedua apa? Faktor intern kedua itu yakni perebutan antara keluarga Bani Abbasiyah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya yang berpotensi untuk menghancurkan itu dari dalam. Kapan suatu keluarga itu tidak kokoh atau tidak bisa saling bekerja sama, maka keluarga itu akan cenderung cepat untuk hancur. Sama halnya dengan Bani Abbasiyah. Jadi terjadi perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Jadi hal ini terjadi pada masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Ditambah dengan masuknya unsur Persia dan unsur Turki. Jadi setelah wafatnya Khalifah Al-Mutawakkil, pergantian khalifah itu terjadi secara tidak wajar. Jadi pada dinasti Abbasiyah periode kedua itu ada 12 khalifah dan hanya 4 khalifah saja yang meninggal atau wafat secara wajar. Jadi selebihnya itu tidak wajar ya, ada yang diracuni, ada yang dibunuh dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak wajar lainnya. Nah, kemudian faktor ketiga apa? Faktor intern ketiga itu konflik keagamaan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Muawiyah dan Khalifah Ali itu pernah berperang ya satu sama lain. Jadi akibat daripada konflik mereka sehingga melahirkan 3 kelompok Khawarij, Syiah dan Muawiyah, yang dimana Muawiyah itu mendukung kelompok daripada Muawiyah itu sendiri. Nah, jadi ketiga kelompok ini pada saat itu saling berebut pengaruh. Jadi yang paling berpengaruh pada saat masa Muawiyah dan dinasti Abbasiyah itu adalah kelompok Sunni dan Syiah. Nah, disinilah terjadi konflik. Lanjut faktor ekstern. Jadi tadi itu faktor intern ya, yang dari dalam, yang lebih melibatkan keturunan daripada Bani Abbasiyah. Kemudian faktor ekstern, faktor dari luar yang lebih melibatkan di luar daripada keluarga Bani Abbasiyah. Apa saja faktor ekstern yang terjadi dan mengakibatkan kemunduran daripada Bani Abbasiyah? Jadi faktor ekstern pertama yakni banyaknya pemberontakan. Jadi pada saat itu ada 2 cara mereka memberontak. Pertama, mereka menunjuk seorang pemimpin untuk memimpin pemberontakan itu, kemudian berhasil merebut wilayah tersebut. Misal Daulah Umayyah di Spanyol dan Indonesia di Maroko. Nah, terus cara yang kedua itu seorang gubernur ditunjuk oleh khalifah, kemudian pengaruhnya semakin kuat dan akhirnya mereka memberontak dan berhasil merebut wilayah tersebut, berhasil merebut kekuasaan itu. Nah, misalnya yang terjadi di Aglabia dan Tahiriyah. Nah, kemudian lanjut kepada faktor ekstern yang kedua, yakni dominasi bangsa Turki. Jadi bagaimana bangsa Turki itu mendominasi? Nah,
pada saat itu bangsa Turki mendominasi melalui cara militer. Jadi bangsa Turki itu Abbasiyah itu jatuh-jatuhnya datanglah penguasa daripada bangsa Turki yang pandai dalam hal perang atau memimpin suatu perang-perang besar ya. Nah, kemudian diangkatlah orang atau bangsa Turki ini yang berkompeten dalam bidang militer. Nah, dengan cara-cara mereka, dengan taktik politik mereka, nah mereka berhasil menguasai atau mendominasi daripada Bani Abbasiyah ini. Nah, terus kemudian faktor ekstern ketiga sama tadi ya, dominasi daripada bangsa Persia. Jadi tadi itu bangsa Turki dan sekarang bangsa Persia. Bagaimana cara bangsa Persia mendominasi? Jadi bangsa Persia itu mendominasi pada saat dinasti Abbasiyah itu lemah dalam berbagai bidang. Jadi bangsa Persia itu datang kemudian berhasil membangkitkan daripada bidang-bidang yang jatuh tadi ya, dan berhasil menduduki jabatan tinggi di dinasti Abbasiyah. Dan apa yang terjadi? Bangsa Persia mendominasi daripada Bani Abbasiyah. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Jadi dua faktor tadi, intern dan ekstern, dan yang paling berpotensi memang itu adalah intern. Kapan suatu keluarga itu tidak kokoh atau dari dalamnya sudah tidak bisa terjadi kerjasama yang baik, maka jangan diharapkan faktor ekstern itu akan mudah untuk menjatuhkan mereka. Jadi istilahnya jangankan faktor ekstern, faktor intern pun sangat mudah. Nah, itu. Jadi itu kesimpulannya. Nah, oke, mungkin cukup sekian yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.